Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ayat renungan firman Tuhan kita di hari ini diambil dari kitab Yohanes 17 ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Shalom, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, lari dari masalah, lari dari pergumulan, meninggalkan tanggung jawab. Bukan itu isi doa Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita menyadari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam dua permohonannya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Artinya murid-murid Yesus Kristus akan tetap ada di dunia ini, sementara Yesus Kristus akan kembali kepada kemuliaan Bapa. Dan hal apa yang Yesus Kristus mohonkan supaya Allah Bapa menyatakan kemurahan hatinya kepada seluruh murid-muridnya. Yesus Kristus meminta supaya murid-murid tersebut dilindungi daripada yang jahat. Ternyata itu adalah hal yang paling mengerikan yang tak terbayangkan Bapak Ibu. Jika saudara adalah orang baik, tiba-tiba saudara menjadi jahat, tentu itu adalah hal yang paling mengerikan. Ada orang yang pernah berkata bahwasanya kita tidak menakuti bom, tidak menakuti pisau, tetapi kita takut di tangan siapakah itu berada. Jika pisau itu dipergunakan sebagaimana mestinya, untuk apa kita takut? Jika bom itu dipergunakan memang untuk memudahkan pekerjaan karena harus menggeser batu yang besar, kita tidak perlu takut. Tetapi jika ada orang yang menyalahgunakan hal-hal tersebut, itu menjadi mengerikan. Bagaimana pergeseran itu ternyata begitu tipis. Ada orang yang dulunya tidak pernah memikirkan hal itu, adalah orang yang baik, tetapi tiba-tiba menjadi jahat. Itulah yang paling mengerikan. Jadi pengikut Kristus dan hamba-hamba Tuhan, bagaimana memperhatikan langkah mereka tetap benar, tetap konsisten. Ini adalah pekerjaan yang susah. Banyak orang hanya ingin menghidupi kehidupan yang lebih mudah, menikmati dalam euforianya tanpa memikirkan hal apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Akibatnya ketika terjadi masalah, ada beban yang harus ia hadapi, ia langsung berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memindahkan dia dari persoalan itu. Atau ibarat seperti burung Raja Wali yang bisa langsung terbang meninggalkan persoalan itu. Bukan itu yang dikatakan dalam nats ini. Malahan yang disampaikan adalah supaya murid-murid itu terlindung, terhindar daripada yang jahat. Inilah sebenarnya yang terus kita harus doakan. Bapa, Engkau tahu bahwa betapa rapuhnya hidupku ini, dan Engkau mengetahui bahwasanya apa yang aku pikirkan dan apa yang aku harus kerjakan, Engkau Maha tahu akan masa depan. Tetapi tolong Tuhan, aku mendapatkan kepastian aku akan tetap menjadi baik. Sebagaimana buah roh itu harus aku hasilkan dalam hidupku. Itu harus menjadi doa dan pergumulan kita bersama. Karena siapapun orangnya, kemungkinan untuk menjadi jahat itu bisa mungkin. Tetapi siapapun orangnya, sejahat-jahat apapun dirinya, jika Tuhan telah mengubahkan hatinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Maka kita harus berhati-hati. Apakah kita akan tetap menjadi orang baik, ataukah menjadi orang jahat? Kuncinya adalah teruslah bermohon kepada Allah kita, dan teruslah mengikuti langkah Yesus Kristus dalam hidupnya, sehingga kita akan menghasilkan hal yang merupakan bagian dari kemuliaan surga untuk dinyatakan kepada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita dalam Yesus yang telah menyatakan anugerah itu dalam doa ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa.
hal yang terbaik telah dimohonkan kepadamu. Bukan supaya kami diambil dari dunia ini, tetapi supaya kami senantiasa Tuhan lindungi daripada yang jahat. Biarlah Tuhan pikiran dan hati kami ini hanya tertuju padamu. Jangan biarkan kami Tuhan ternodai. Dan jangan biarkan kami Tuhan menjadi pribadi seperti yang hilang dan akan menjadi seperti yang telah dituliskan. Biarlah kami Tuhan mengerti arti bertobat dan beriman, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, dalam Kristus yang Kau telah nyatakan sebagai perjanjian damai bagi kami. Ampunkan dosa kami Bapa, ampunkan pikiran kami dan juga kehendak kami. Terpuji Engkau. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.